Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Estu di Tafser Mantap Anser. Hehehe. Hari ini kita kedatangan sosok yang sangat luar biasa, yang banyak banget teman-teman request nih di DM ataupun dimanapun itu, di YouTube, ya pokoknya banyak lah. Ini dia Habib Bagir Assegaf. Hei, apa kabar Bib? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik ya? Oke. Luar biasa ya? Baik. Kaku banget, kenapa sih? Iya. Wah, kan gitu. Kita pertama kali ketemu di mana sih? Di ini ya? Di mana sih? Di Oh, Kopi mantap Lain ya? Hati. Aduh, jangan dong. Iya, pertama kali kita ketemu di sini di Ya, Mantap. mantap ya. Ya, mantap ya. Tahu nggak? Pertama banget nih, saya nih mau ketemu Habib nih kan. Jadi pertama banget nih ketemu Habib. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu nih ya, ini kocak benar. Pertama banget mau ketemu Habib, kan saya emang bener-bener nggak pernah ya ketemu sama Habib gitu ya, ataupun Habaib gitu ya. Terus masuk ke dalam pagar di rumah. Terus di situ kan ada Habib nih. Pas ada Habib, itu kaki saya pelan-pelan jalannya. Aduh, gua nggak siap nih, gua nggak siap nih. Aduh, gua nggak siap nih, gua nggak siap nih. Tiba-tiba Habib datang. Assalamualaikum Habib gitu. Udah sok-sok SKSD aja gitu. Jadi kayak gitu, Bib. Iya, bener. Nggak Itu bohong. namanya solidaritas itu. Iya, benar. Menimbulkan Itu. solidaritas. Iya, jadi Memperdekat diri. Walaupun yang belum kenal. Ya, iya, jadi gitu. orang kan biar makin kenal, biar makin sayang. Iya, benar. Jadi pertama banget tuh. Saya benar-benar ingat banget. Aduh, saya nggak siap nih. Benar-benar nggak siap. Tiba-tiba Habibnya yang ngampirin. Tuh, luar biasa. Dan itu hari Jumat ya, hari Jumat kita sholat Jumat bareng dan sesuai protokol dengan COVID ya. Iya. Kita sesuai protokol. Itu kita berdua terus saya senang. Kalian pingin kan? Gitu. Aduh, umur Habib udah berapa nih, Bib? Alhamdulillah 19 tahun. 19 tahun? Insya Allah mungkin bulan depan beranjak ke 20. Serius? Oh, berarti tahun ini sudah 20 nanti. Iya. Oh, bulan gitu, depan. gitu. Sudah punya belum, Bib? Aduh. Up. Apa ya? Nggak boleh ditanya tuh. Jangan ya. Podcast kali ini memang agak sedikit berbeda. Sayanya yang deg-degan. Nah, gitu. Kita gini, Bib. Kita ada beberapa, ataupun saya lah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan dijawab sama Habib gitu. Ada beberapa lah, dan kita jawabnya ya santai-santai aja. Karena kan ini podcastnya juga enjoy banget nih, gitu kan. Nah, saya nih mewakilkan teman-teman di luar sana yang bener banget, sangat bener awam nih. Itu awam banget nih. Nggak pernah ketemu Habib, nggak pernah, pokoknya untuk ketemu aja, mikirin aja, nggak apalagi ketemu gitu. Nah, tiba-tiba timbullah pertanyaan ini gitu. Apakah Habib itu memang nama dari akte? Namanya kan Habib Bagir Assegaf. Yang saya tahu nih, gitu kan. Apakah namanya itu Habib Bagir Assegaf? Sorry, kita ulang. Habib Bagir Assegaf itu di akte emang itu namanya atau gimana gitu? Jadi anda memperkenalkan diri kepada Iya dong, perkenalkan diri kalian ya. semua, khususnya Bang Bayu, ya kan, atau disebut Aji Pangestu atau Estu. Iya, Banyak aduh. banget panggilannya. Ya, pokoknya seperti itu. Nah, saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Bagir Assegaf. Adapun yang tadi Bang Bayu bilang, manggil nama saya dengan Habib Bagir. Habib itu sebenarnya bukan nama, atau bisa dibilang panggilan kasih sayang. Karena Habib itu diambil dari kata bahasa Arab, dari kata hub, artinya cinta. Oh, cinta. Oke. Jadi orang yang dicintai siapa? Habib Bagir, orang yang dicintai, orang yang disayangi. Jadi panggilan kasih sayang. Oh, gitu. Iya. Seperti itu. Kalau dibilang nama ya bukan nama, ya mungkin kalau sekedar panggilan. Habib
membuktikan tanda cinta kita, tanda sayang kita kepada mereka yang mungkin mempunyai nasab atau silsilah kepada turunannya baginda Rasulullah. Oh gitu. Berarti Juga, gini, apakah di rumah nih gitu kan? Kan di rumah tuh kan keturunan semua ya. Jadi apakah ayah Habib nih manggil Habib juga atau gimana gitu? Kan Ya, kita nggak tahu kan. Begini ya, kadang manggil ya, kadang manggil nama, kadang manggil Wan. Kalau banyak di Jakarta sih manggil kita yang muda-muda itu Tuan atau Said itu juga seperti penghormatan. Ya, panggilan Kak Said juga. Said itu kalau Said memang sudah julukan. Said itu julukan, artinya pemimpin. Said dari kata sadaya sudu, pemimpin. Sarang Said. Maksudnya dari kecilnya tuh dipanggil Said biar nanti kelak dia besar menjadi pemimpin. Pemimpin. Jadi pada dipanggil Wan, Said, Wan, Tuan. Tuan arti dari berarti kata ya. Tuan. Oh gitu, oke. Oke. itu. Oh gitu. Berarti tidak ada tuh yang Habib itu tidak ada ya kalau di rumah ya. Oke. Ya, oke. Oh, berarti gitu. Ini nggak ada minum nih. Aduh. Oh iya, maaf. Ya, minum dulu ya. Ini Habib loh. Sponsor dong. Sponsor dong. Aduh, mana nih? Oke. Oh, berarti gitu. Kirain Habib itu memang di rumah dipanggil Habib semuanya, enggak ya? Berarti ya. Berarti Habib itu adalah kalau saya sebagai orang awam bisa dikatakan sebagai gelar nggak sih? Gelar juga enggak juga kali ya? Enggak. Gimana sih? Jadi panggilan Habib itu ya khusus diberikan mungkin kepada mereka pada keturunan baginda Rasulullah. Habib, orang yang dicintai, orang yang disayangi. Oh gitu. Gitu. Tapi gelar Habib ini mungkin mereka yang udah menjadi bahan sorotan atau jadi sudut pandang yang baik. Dan mereka mungkin yang sudah mengajar, memberikan ilmu. Oh gitu. Ya, mungkin bisa berdakwah. Oke. Oh, Seperti itu. gini, saya mau nanya lagi nih. Apakah Habib itu memang panggilan di Indonesia atau memang seluruh dunia keturunannya Rasulullah SAW ini dipanggilnya Habib? Nah, gitu. Apakah cuma di Indonesia atau gimana gitu kan? Ya, kemungkinan ya di Indonesia ini sebagian besar mereka memanggil para keturunan baginda Rasulullah dengan kalimat Habib. Ya kan? Karena mungkin saya juga sering kalau dengar cerita-cerita kalau di Mekah, mungkin di Madinah. Sponsor air datang. Oh iya, sponsor air datang. Aduh, terima kasih loh. Habib duluan nih. Nah, terima kasih. Aduh. Sponsor air datang. Sponsor dulu. Oke. Lanjut. Oh, berarti lanjut. Terus? Kalau di Mekah, di Madinah, mungkin di Hadramut, mereka memanggil keturunan baginda Rasulullah dengan kata Sayyid. Karena Sayyid itu pengagungan, memang. Oh, Pengagungan, Sayyid. kalimat penghormatan. Karena memang Sayyid ya, seperti saya bilang tadi, artinya pemimpin. Karena mereka memang tugas mereka di dunia ini, ya seorang keturunan baginda Rasulullah itu mereka menjadi pemimpin. Mereka nanti yang membawa semua seluruh umatnya Nabi besar Muhammad ya ke jalan yang sudah dijadikan jalan itu menuju kepada Nabi besar Muhammad. Oh gitu. Untuk mengiringi mereka ke jalan yang dalam datunya mereka. Kalem. Mangat. Nggak tahu mangat ya. Enak. Berarti Habib nasabnya itu memang dari negara Yaman ya berarti ya. Maksudnya keturunannya itu dari Yaman lah gitu. Atau gimana sih keturunan dari Nabi ini ada beberapa negara atau gimana gitu? Intinya sih ya masuk ke kalau kita telusurin ya mungkin ada yang ke Yaman. Oh gitu. Ada yang mungkin nanti nyampainya ke Arab. Oh ya kan? gitu. Yang bilang pokoknya intinya nasabnya itu sampai ke baginda Rasulullah ke Arab. Oh gitu. Yaman pasti ada. Ya nyambung juga ke Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf Hakim Muqaddam Sani, beliau juga ada di Yaman, di Tarik. Di Yaman. Oh Ya gitu. Kan itu Yaman itu kan sebutannya sebagai negeri 1000 habaib ya. 1000 wali. 1000 wali. Saya lupa. Terima 1000 kasih. wali. Saya juga manusia. Hah, gitu. Yang penting kan ada sedikit
benarnya. 1000 gitu. Negeri 1000 tuh benar tuh. Bukan Habib negeri atau sih, kalau bisa dibilang tuh bukan negeri ya. Tapi saya nggak menyalahkan kota. Oke. Kota 1000 wali. Oh gitu. Salah lagi saya. Terima kasih teman-teman. Ditunggu sponsornya. Oke. Nah, ini masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di pikiran saya nih, gitu. Saya kan bukan keturunan Nabi ya, gitu kan? Saya kan bukan keturunan Nabi. Toh tadi kayak pertama banget nih, saya mau datang, mau ngelihat Habib nih, saya deg-degan gitu. Nggak siap nih saya nih, gitu kan. Nah, apakah perlakuan masyarakat di sekitar Habib nih, yang sudah mengenal Habib, itu meresahkan Habib nggak? Atau gimana ya, bahasanya tuh nyaman gak sih? Gitu, nyaman gak sih ketika mereka, orang di luar sana tahu nih, Habib adalah Habib gitu, mereka gimana gitu, dan Habib nyaman nggak gitu? Ya kalau dari kita sih merasa nyaman juga kalau mereka alhamdulillah ya di sekitar kita, di daerah kita, apalagi di daerah Ana khususnya di Condet, udah mayoritas kebanyakan di sana sampai disebut Condet itu ya tempat Arab deh, tempatnya Arab katanya. Mereka taunya Arab katanya. Oh gitu. Ya, tapi juga jangan bilang semua Arab itu Habib. Kadang ada yang Arab, dia bukan Habib. Iya benar. Kalau Habib pasti Arab. Tapi nggak setiap Arab Habib. Benar, kalau Habib Pasti Arab. Oh iya, kalau Habib pasti dari Arab. Kalau Arab belum tentu Habib. Habib. Oh benar. Gitu. Ya, Kadang masuk wajahnya akal. dia seperti Habib, tapi bukan seperti Habib, seperti orang Arab nih Habib nih, bukannya Arab gitu ya. Pas telusuri ternyata silsilahnya nggak nyampe baginda Rasulullah. Oh, gitu. Jadi cuman dia keturunan orang Arab. Oh gitu. Seperti itu. Ya berarti kayak nyaman gak sih, Bib? Misalnya ada orang nih tahu nih ini Habib nih gitu kan, sampai cium tangan gitu, itu Enggak ini sih, nggak gimana perlu sih sampai cium tangan bolak-balik gitu. Kita juga nggak pengen sebenarnya kita dicium tangannya, nggak usah lah. Maksudnya cukup ya kita bercengkrama, Iya. ya kan, bersalaman, Bersosialisasi. Mungkin ya gitu kita nggak ya. menyalahkan mereka tuh mencium tangan. Mungkin itu tanda mereka penghormatannya dia kepada kita. Mungkin juga sebagai tanda penghormatan mereka kepada baginda Rasulullah. Iya, begitu. benar. Apa yang dilakukan mereka kepada mereka para ahlul bait keturunan baginda Rasulullah itu juga diperlakukan berhak kepada baginda Rasulullah. Karena misalnya ente nonjok ana, anda seperti anda dikasih tahu sama guru ana, ente nonjok ana sama aja itu nonjok Rasulullah, seperti itu. Jadi apa yang dirasakan oleh kita, Rasulullah juga merasakan. Kita sedih, Rasulullah merasa sedih. Kita senang, Rasulullah merasa senang. Karena sebab darah yang ada di dalam tubuh kita. Jangankan itu. Jadi Kalau gimana tuh? umatnya Nabi besar Muhammad tertusuk duri aja Rasulullah merasakan. Oh gitu. Ini umatnya yang nggak ada sangkut paut. Oh gitu. Gitu. Jadi buat kalian yang menyakitin Habib itu berhadapan sama gua. Awas lu. Karena gue bela Rasulullah. Awas ya. Kalau nyakitin keturunan dari Rasul, itu lu sama aja menyakitin Rasul. Jadi jangan. Ya, benar nggak, Bib? Bener. Iya. Awas lu. Tapi jangan sampai ada percecokan sebenarnya sih ya. Maksudnya Iya. kalau misalnya ada yang jahat sama kita, maksudnya kita bukan pengen balas dendam, kita pengen apa? Kita nggak butuh penghormatan. Bukan maksudnya dalam istilah kita nggak butuh penghormatan. Kita nggak butuh deh penghormatan sampai begini nggak usah. Kita butuh kecintaan ente kepada kita. Kita juga pasti mencintai ente. Iya. Ente hormat sama kita juga pasti hormat. Jadi timbal baliknya itu ada. Iya, benar. Walaupun memang kita nggak mengharapkan, tapi Rasulullah sendiri yang langsung ya merintahkan kepada kita untuk mencintai kita para ahlul bait. Oh gitu. Bahkan sampai siapa orang yang berbuat baik kepada ahlul bait, kepada keturunan baginda Rasulullah, Rasulullah sendiri yang bakal nanti balas kebaikannya. Seperti sebagaimana nih ana bawa hadisnya. Ya Rasulullah SAW bersabda, man asda ila ahlil baiti ma'rufan falam yukafi fana ukafi yaumal qiyamah. Barang siapa orang yang berbuat baik kepada keturunanku, ya, berbuat baik ma'ruf, dan kemudian keturunanku ini nggak bisa membalas kebaikan tersebut, langsung Rasulullah yang menjawab, aku nanti yang bakalan membalas kebaikan tersebut di hari kiamat. Aduh. Dengan apa? Ya kalau nggak lain lagi, nggak mungkin kita nyari Rasulullah ngasih barang, enggak. Saya bilang apa syafaatnya baginda Rasulullah. Ya Allah. Siapa yang nggak mau pengen syafaat ana sendiri sebagai keturunan baginda Rasul, pengen ngebantu saudara ana sendiri yang habaib juga, mau juga umatin, pokoknya semuanya
Karena kita mengharapkan satu syafaatnya baginda Rasulullah, karena nggak ada yang bisa menyelamatkan kita di dunia kecuali syafaatnya baginda Rasulullah. Yang kita cari bukan harta, yang kita cari ya bukan yang lain-lain, tapi apa syafaatnya? Karena itu yang bisa menyampaikan kita kepada Nabi besar Muhammad dan masuk surganya. Itu kan jalur paling cepat. Kita gimana sih? Kalau kita nih pengen jalan ke satu jalan, kita mau nyari jalan yang lama atau alternatif yang cepat? Alternatif dong. Nah, kita nyari aja yang cepat. Iya dong. Kan? Kalau misalnya kita berbuat baik kepada ahlul bait itu membuat kita lebih cepat menuju ke surga, ke kebaikan dan bisa mendapatkan ridhonya Allah dan Rasulullah, kenapa kita ngambil jalan itu? Dan kalau misalnya kita berbaik kepada umat Nabi besar Muhammad, itu adalah jalan yang paling cepat untuk mendapatkan ridhonya Allah dan Rasulullah, kenapa kita ngambil yang itu? Betul sekali. Gitu. Berkali-kali betulnya. Benar. Wah, gitu. Nggak kalian lihat tuh. Kenceng banget bahasa Arabnya, luar biasa kan? Aduh, memang Habib nih luar biasa. Oke, kita lanjut ya pertanyaannya. Bukan pertanyaan sih, sebenarnya ini pertanyaan dari saya ya. Pertanyaan dari gua nih. Pertanyaan dari saya, Habib. Gitu ya. Kan Habib, insya Allah, Bismillah ya Allah, semoga engkau kabulkan gitu. Amin. Habib ke Hadramaut nih gitu Yaman kan. deh, kota Yaman. Berarti kan Habib nih mau ke Yaman nih untuk belajar lah di sana gitu kan, mencari keberkahan lah di sana gitu kan. Nah, apakah itu kan kampus atau apa sih? Bisa pesantren, bisa juga ada kuliahnya juga. Oh gitu. Iya. Nah, di sana itu apakah harus keturunan Habib juga kah yang boleh belajar di sana, atau memang dari kayak saya nih misalnya kita nih ya, misalnya orang-orang kayak kita nih, aduh pengen banget nih mau ke Yaman, mau dapat berkahnya kan di sana lebih luar biasa nih, pengen banget nih, bisa nggak sih Bib? Karena kan kita juga bukan orang yang keturunan dari Nabi kan gitu kan, itu gimana tuh? Bisa ya? Siapa aja bisa belajar, nggak semua harus Habib belajar ke sana. gitu. Banyak dari teman-teman kalangan Al-Fagir dari pondok yang mereka bukan habaib, mereka belajar ke sana untuk mengambil keberkahan juga, untuk menimba ilmu juga sana. Oh gitu. Iya, nggak harus dipatokin ke sana harus habaib, enggak. Gitu. Ya kan mana tahu, kan saya kan enggak. Bagi kalian ya semua yang ada niatan ada keinginan bener-bener pengen ke sana ya, kumpulin niatnya ya, terus diasah juga. Mereka kan mesti yang ke sana kan juga mesti ada dites ya kan gitu kan. Iya. Minimal dasar mereka bisa baca Quran, ya belajar bahasa Arab, maksudnya ada dasar mereka bisa ngomong bahasa Arab, karena kan di sana gurunya nggak mungkin ngajar bahasa Indonesia. Benar. Ya kan, ngajar apalagi bahasa Sunda kan nggak mungkin. Iya. Gitu. Benar. Oh gitu. Berarti siapapun mau dari keturunan Rasul ataupun bukan keturunan Rasul boleh kuliah di sana gitu ya. Kan bisa aja gitu kan. Kan kita nggak tahu nih, mungkin Habib dimudahkan di sana kan gitu. Kalau kita disuruh tes push up mungkin kan kita nggak tahu kan gitu. Mana tahu kita disuruh pull up terus kita disuruh salto gimana gitu. Enggak, di sana sama, semuanya dipukul rata. Oh, gitu. Nggak ada yang dibeda-bedain, Habib gampang, enggak sama. Oh semuanya. Gitu, sama ya. Karena mereka kan yang menimba ilmu semua kan butuh usaha. Benar. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil ya. Mengkhianati hasil. Benar. Nah, ini mungkin ada pertanyaan yang cukup nyeleneh ya. Tapi ya namanya juga saya kan orang awam ya. Mau nanya apakah seorang Habib ini itu boleh nggak sih jadi karyawan? Kan kita mau nanya,